Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Fauziah. NIM saya 1908 2020 88. Saya kelas HES-C semester 4, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman materi mengenai memahami teori dan hukum transaksi kerjasama bagi hasil dalam perspektif fikih muamalah. Pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai musyarakah, yang mana secara bahasa musyarakah adalah bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya, sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut syara, musyarakah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syirkah atau musyarakah berarti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal. Jadi dari pengertian tadi bisa disimpulkan bahwa musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, di mana keuntungan dana dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. Ada beberapa aplikasi pembiayaan musyarakah bagi lembaga keuangan syariah, di mana yang pertama musyarakah permanen atau continuous musyarakah, di mana pihak koperasi merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek atau usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif bagi investasi surat-surat berharga atau saham yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi lembaga keuangan syariah. Kemudian yang kedua, musyarakah digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja atau working capital. Kemudian selanjutnya rukun musyarakah. Yang pertama pihak yang berakad, yang kedua adanya objek akad atau proyek atau usaha modal dan kerja, yang ketiga sigot atau ijab kabul. Pembiayaan musyarakah juga telah diatur di dalam ketentuan Fatwa DSN nomor 08 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 Romawi garis miring 2000 tertanggal 13 April 2000, yang mana disebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Kemudian yang kedua, pengertian mengenai mudorobah. Nah, menurut pendekatan etimologi bahasa Arab, kata mudorobah pada kamus lisan Al-Arab datang dalam timbangan mufa'alah, diambil dari kata kerja doroba yang memiliki beberapa makna, diantaranya berjalan di muka bumi dengan tujuan niaga dan mencari rezeki, perumpamaan dan kerja usaha di dalam penggunaan keseharian bahasa Arab. Kata mudorobah bermakna sama dengan kirot. Mudorobah adalah dua kata yang maknanya sama, hanya saja kata kirot lebih populer penggunaannya di negeri Hijaz, sedangkan mudorobah merupakan dialek penduduk Irak. Akad mudorobah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Tetapi para ulama berbeda pendapat nih tentang rukun mudorobah adalah ijab dan qabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudorobah.
muqoridoh, muamalah, atau kata seperti dengannya. Nah, kemudian usaha mudorobah dapat dibatasi waktunya dan dibatalkan oleh salah satu pihak dari pemilik modal ataupun pengelola modal itu, karena tidak ada syarat keberlangsungan terus-menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia mau. Kemudian Al-Kansani berkata, sekiranya seorang menerima modal untuk usaha mudorobah selama 1 tahun, maka menurut pedagang kami hal itu hukumnya boleh. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, boleh membatasi waktu mudorobah seperti mengatakan, aku memberi modal sekian dirham misalkan, agar kamu mengelolanya selama 1 tahun. Bila sudah berakhir waktunya, maka kamu tidak boleh membeli atau menjual lagi. Jadi sudah selesai. Kemudian yang ketiga, mengenai muzaroah. Nah, pengertian mengenai muzaroah secara etimologi, al-muzaroah adalah wazan dari kata az-zar'u yang sama artinya dengan menumbuhkan. Sedangkan muzaroah secara istilah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pihak dan pengelola dalam memproduktifkannya. Kemudian dan hasilnya yang tadi itu akan dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan di dalam perjanjian atau berdasarkan adat kebiasaan. Adapun rukun muzaroah yang sah menurut kesepakatan ulama yang memperbolehkannya adalah yang pertama sigot atau ijab kabul, kemudian yang kedua akidain, orang yang berakad, dan yang ketiga adalah objek akad muzaroah, yakni tanah yang akan dikelola dan bibit atau buah atau tanaman usaha pengelolaan tanah, dan laba hasil buah dari yang tadi. Sedangkan syarat muzaroah menurut jumhur ulama antara lain yang pertama itu berhubungan dengan orang yang berakad, harus mumayyid dan mampu bertindak atas nama hukum. Sedangkan ulama mazhab Hanafiyah berpendapat adanya menambahkan syarat berupa bukan orang yang murtad, karena orang yang murtad dihukumi mauquf, yaitu tidak terkait hukum. Berbeda dengan pendapat Muhammad Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf, keduanya tidak memperbolehkan tambahan tersebut. Yang mana ini dikarenakan akad ini tidak selalu dipraktikkan oleh orang Islam saja, tetapi diperbolehkan pula dilakukan oleh non-Islam. Berhubungan dengan kemudian yang selanjutnya berhubungan dengan benih yang disediakan pemilik lahan, harus dijalankan dan dapat ditanam. Selanjutnya berhubungan dengan tanah yang dikelola. Tanah bisa ditanami untuk dipanen sesuai akad serta cocok pada daerah tersebut. Batas-batas tanah harus jelas. Pemilik tanah tidak boleh serta di dalam pengelolaan tanah tersebut. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan hasil panen. Pembagian hasil pengelolaan tanah harus sesuai dengan akad. Hasil panen harus milik orang yang bersepakat atau berakad. Pembagian hasil panen sudah diketahui, tidak boleh ada tambahan, jadi harus sesuai dari kesepakatan awal. Kemudian yang terakhir mengenai musaqqah. Musaqqah adalah suatu akad dengan memberikan pohon dengan penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi antara keduanya. Contohnya adalah kerjasama antara orang yang memiliki tanah yang ditanami pohon menghasilkan buah-buahan dengan orang yang mampu memelihara pohon tersebut, dan tentunya orang yang memelihara tersebut juga mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan dari hasil panen. Kemudian selain itu juga mengajarkan bahwa seseorang yang memiliki tanah hendaknya mengelola tanah tersebut supaya tidak terbengkalai dan mampu menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi kesejahteraan dirinya
sendiri maupun sesamanya. Selanjutnya, rukun musyaqqah. Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum mengawali musyaqqah, maka diharuskan memenuhi 5 rukun. Di antaranya yang pertama, harus adanya akad atau ijab kabul. Kemudian yang kedua harus adanya pihak yang saling bertransaksi. Yang ketiga, harus adanya lahan perkebunan dan tanah sebagai objek musyaqqah. Yang keempat, kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan. Yang kelima, adanya kesepakatan tentang presentasi bagian yang didapat dari hasil musyaqqah. Selanjutnya, syarat musyaqqah. Syarat-syarat musyaqqah sah atau tidaknya musyaqqah dapat ditinjau dari beberapa indikator. Yang pertama, harus adanya sigot atau ijab kabul dari kedua belah pihak. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, harus adanya objek dari akad musyaqqah, harus berupa pohon yang dapat berbuah. Namun juga diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah, tetapi dicari dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya, ketika panen tiba, maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai perjanjian. Nah, musyaqqah ini dianggap berakhir jika waktu perjanjian musyaqqah berakhir sesuai kesepakatan dalam akad di awal. Salah satu pihak ataupun kedua belah pihak telah meninggal. Jika ahli warisnya berkenan untuk meneruskan akad musyaqqah, maka akad ini tetap diperbolehkan, jadi bisa berlanjut lagi. Baik, saya rasa sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.